Baiklah, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat hari ini. Sehat, Bu. Oke, kita pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena Dia memberikan kesehatan bagi kita sehingga kita boleh mengikuti pelajaran agama Kristen hari ini. Ya, Ibu memperkenalkan diri bahwa nama Ibu Lamria Sihombing, yaitu mahasiswa PPG Iyaken Ambon dengan NIM 15202001049195. Ya, jadi Ibu ini adalah mahasiswa PPG Iyaken Ambon. Iyaken itu adalah Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Sebelum kita memulai pembelajaran kita mau bernyanyi terlebih dahulu, lalu kita berdoa. Coba lihat di buku paketnya di halaman 30. Sudah lihat semua? Kalau sudah lihat, kita mau bernyanyi lalu kita berdoa. Sejauh timur 1, 2, 3 ya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke tutup matanya, ikuti Ibu berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, buat pada pagi hari ini, boleh kembali ke sekolah kami ini, SD Negeri 2 Pastoran Pertemuan, mengikuti pelajaran agama Kristen hari ini. Tuhan Yesus, kami butuh bimbingan-Mu, arahan-Mu, agar kami dapat memahami pelajaran hari ini sehingga bermanfaat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Amin. Oke, baiklah, sekali lagi Ibu sapa, selamat pagi semuanya. Ibu sudah memperkenalkan diri bahwa nama Ibu Lamria Sihombing, yaitu mahasiswa PPG Iyaken Ambon. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa itu? Asjungan tidak hadir, berarti ada satu orang yang tidak hadir ya. Itu namanya kalau malas itu tidak mau pintar, ya kan? Orang pintar pasti rajin belajar. Baiklah semua anak-anak kami kelas 5, materi kita hari ini adalah pengampunan Allah. Apa?
Pengampunan Allah yaitu cerita Alkitab tentang Nabi Yunus. Tentang siapa? Nabi Yunus. KD pembelajaran kita hari ini adalah memahami karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Indikatornya sebagai pencapaian pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebaikan Allah yang mau rela mengampuni. Yang kedua, menjelaskan alasan mengapa manusia harus saling mengampuni. Yang kedua, menjelaskan makna pengampunan. Itulah indikator sebagai pencapaian pembelajaran kita hari ini di kelas 5. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, sekarang Ibu bertanya, ya. Menurut kamu apa yang dimaksud mengampuni? Apa yang dimaksud mengampuni? Tidak mengingat-ingat dan tidak memaafkan dan tidak mengingat-ingat kembali. Iya, tidak mengingat kembali kesalahan orang lain. Iya. Datang itu jawaban oleh si Enos, sekarang si Samuel memaafkan. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Apa yang dimaksud mengampuni? Coba, siapa yang bisa dapat jawab? Princess? Oke. Itulah menurut kalian. Sekarang yang kedua. Ya, pernahkah kamu disakiti oleh temanmu? Pernah. Bagaimana sikapmu ketika kamu disakiti oleh temanmu? Iya, ini datang si Enos. Aku ingin memukulnya. Datang si apa namanya? Iya, si apa? Siapa namanya? Iya, si Rodeo. Aku ingin memukulnya. Enos bilang tadi apa? Jengkel. Ada yang lain? Ketika kita disakiti teman kita, iya mau marah, begitu kan? Baiklah. Yang ketiga, mengapa Allah mau ya berbaik hati mengampuni dosa manusia? Iya, karena itu begitu besar kasih Allah, kata si Stefanisi. Ada lagi? Karena Tuhan menyayangi kita. Iya, karena Tuhan mengasihi kita atau menyayangi kita. Rodeo? Oke. Akan Ibu lanjut pembelajaran kita hari ini. Cerita kita adalah sebagai materi kita hari ini adalah pengampunan Allah, yaitu tentang cerita Yunus. Pernahkah kamu mendengarkan cerita tentang Yunus? Pernah? Iya. Ibu akan ingatkan kembali seperti pembelajaran kita yang sudah lewat, bahwa ini adalah gambar apa ini? Yunus. Gambar apa? Ke dalam laut. Iya, Yunus terlempar di dalam laut. Ada di situ kapal? Badai. Ada badai. Ya, cerita ini adalah cerita tentang Yunus yang diperintahkan Tuhan, dia harus pergi ke kota Niniwe. Mengapa Tuhan memerintahkan Yunus tersebut ke kota Niniwe? Karena kota tersebut adalah kota yang sangat jahat, ya, sangat jahat. Ya, tidak lagi mau mereka taati kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak tunduk lagi apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Mereka melakukan sesuka hati mereka yang tidak disukai oleh Tuhan. Mengapa Tuhan menyuruh Yunus ini ke kota Niniwe? Karena kota Niniwe tersebut walaupun mereka melakukan dosa, melakukan kejahatan, tetapi Allah mengasihi kota tersebut, yang orang-orang yang ada di dalam kota Niniwe. Ya, Tuhan mengasihi mereka. Ketika Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, ya, si Yunus dalam hatinya berontak. Mengapa dia takut? Dia kesal karena kota tersebut tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Ya, di dalam pemikiran sini, siapa si Yunus?
kalaupun saya nanti pergi ke kota Niniwe, sia-sia saja. Dia kesal, dia pokoknya kesal lah, seperti tadi ketika teman kita disakiti, hati kita kesal kan? Iya, hati kita kesal ketika kita disakiti oleh orang lain. Yunus juga demikian, dia kesal, dia sudah beritakan firman, tapi kota tersebut tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Dalam hatinya biar di situ dihukum Allah, begitu ya kan? Nah, jadi ketika Yunus tersebut, dia pergi memang dari kotanya, tetapi dia tidak menuju kota Niniwe. Dia tapi sebaliknya dia pergi ke kota Tarsis, ya. Dia pergi, dia enak, dia tidur, dia ambil ongkosnya, ya, diambil tiketnya, dibayar ongkosnya, lalu dia duduk, dia tenang. Dia tidur di dekat nahkoda. Tahu nahkoda? Iya. Kalau kita naik mobil namanya supir. Kalau kita naik pesawat namanya pilot. Iya. Kalau kita naik kapal layar namanya nahkoda. Baik, bintang. Ya. Jadi dia tidur di dekat nahkoda tersebut. Ketika sudah jauh perjalanan, mereka sudah ada di tengah-tengah laut yang biru. Kalau air laut yang semakin dalam, maka airnya akan semakin membiru, ya. Jadi mereka sudah di tengah-tengah laut tersebut. Apa yang terjadi? Datanglah ombak yang besar sekali. Lalu kapal mereka, kalian lihat ini, diombang-ambingkan. Setelah diombang-ambingkan, mereka ketakutan, ya kan? Lalu orang-orang di dalam kapal tersebut, mereka berdoa kepada Allah mereka. Namun tidak ada jawaban. Tetap kapal mereka semakin jatuh. Lalu sebagian lagi dijatuhkan barang-barangnya ke dalam laut. Mana tahu kebanyakan isi kapal ini, katanya gitu kan, muatan begitu kan. Lalu dijatuhkan ke dalam laut. Tapi tidak ada juga jawaban. Tetap kapal mereka semakin ingin terbalikkan begitu kan? Oke. Lalu mereka melihat si Yunus tadi, dia enak tidur. Kalau di dalam Alkitab memang nggak dikatakan ada di situ ngorok, tapi kemungkinan saking enaknya dia tidur dia ngorok, kan begitu kan? Saking enaknya tidur, ya. Lalu orang-orang dalam kapal itu apa yang dikatakan kepada Yunus? Ada yang tahu? Hei, ngapain kamu tidur enak di sini? Kapal sudah mau tunggal balik, kamu enak-enak tidur, katanya kan? Orang sudah gelisah, sudah khawatir semua, tapi kamu enak-enak tidur, kata orang-orang yang ada di dalam kapal tersebut. Iya. Lalu katakan kepada Yunus, berdoalah kepada Allahmu. Lalu apa jawaban Yunus? Ada yang tahu? Hah? Iya. Jatuhkanlah aku ke dalam laut ini. Kira-kira seandainya di antara kalian ada seperti itu, jatuhkanlah aku ke dalam laut ini, ada nggak berani menjatuhkannya? Iya, tidak ada. Tetapi orang itu menjatuhkan Yunus ke dalam laut. Lalu dia hanyut semakin dalam. Lalu datanglah ikan besar. Gak ada dikatakan dalam Alkitab ikan raksasa, ikan besar, ya. Ikan besar disuruh oleh Allah. Lihat di sini, ya kan? Ini perahunya dan ada ikan besar. Di dalam ikan tersebut ada apa ini? Yunus. Ada Yunus di dalam perut ikan. Tahu nyanyian itu? Yunus di perut ikan. Tahu kan nyanyian itu kan? Iya, Yunus di dalam perut ikan berapa hari? 3. Iya, 3 hari 3 malam. Ketika ikan ini disuruh oleh Allah, lalu dibesarkanlah mulut ikan tersebut untuk menelan
Yunus tadi masuklah di dalam perutnya. Lalu Yunus merenungi di dalam perut ikan tersebut. Padahal tadinya sebelum datang ikan dia sudah berpikir dia akan hanyut lalu mati. Dia merenungi. Aduh, dia minta ampun kepada Tuhan, ya. Lalu Tuhan menyuruh ikan tersebut untuk memuntahkan Yunus tersebut di kota Niniwe, ya. Dimuntahkanlah di pinggir lautan tersebut. Dia kaget, ya. Aduh, aku melarikan dari kota ini, ternyata aku sudah sampai di kota ini. Pikirannya kan? Wah, sudah sampai di kota itu. Dia kaget, ya kan? Walaupun demikian hatinya sebenarnya marah. Ia tidak suka, tetapi dia menjalankan perintah Tuhan. Dia pergi berjalan menjalani kota Niniwe. Karena kota tersebut tadi kota yang sangat jahat, ya kan? Dia menjalani, lalu dia menyampaikan pesan Allah. Hai kota Niniwe, bertobatlah. Jika kalian tidak bertobat, maka kota ini akan ditumbang-balikan oleh Allah. Iya. Lalu Yunus setelah menyelesaikan tugasnya tersebut, dia pergi ke ada satu pohon ara, dia berlindung di situ. Daunnya sebatas setinggi Yunus. Dia duduk di situ. Kenapa dia duduk di situ? Dia ingin melihat, menyaksikan bagaimana kota Niniwe ini ditunggang-balikan oleh Allah. Ya. Tahu apa yang terjadi? Tahu, enggak jadi. Tidak jadi. Ketika Yunus memberitakan firman tersebut, lalu Raja Niniwe ketakutan, iya kan? Lalu Raja Niniwe ketakutan. Lalu diumumkannya langsung pengumuman, semua yang ada di kota ini semua harus berpuasa dan berdoa. Lalu mereka berdoa. Sungguh-sungguh mereka berdoa. Setelah mereka berdoa, mereka bukan hanya berdoa, tetapi tidak makan, tidak minum. Dari yang kecil, baik itu bayi, semuanya sampai yang tua, semua mereka berpuasa. Ketika mereka sudah berdoa, sungguh-sungguh mereka berdoa. Lalu hati Tuhan lega. Iya kan? Senang hatinya. Karena apa? Kota Niniwe tersebut mau berbalik kepada Tuhan, mengakui kesalahan mereka, menyadari perbuatan mereka selama ini kepada Tuhan, ya. Ketika Yunus melihat dari pohon ara tersebut, dia naik ke atas gunung, dia melihat rupanya kota Niniwe tersebut tidak dihancurkan. Dia marah kepada Tuhan. Kenapa tidak diapakan? Kenapa tidak dihancurkan? Begitu dalam hatinya kan? Padahal kota tersebut sudah sangat jahat. Kota tersebut sudah penuhi dengan dosa. Begitu di dalam hati Yunus. Lalu Tuhan menyuruh kucing, ya kan? Mencakar pohon ara tersebut. Cacing. Kucing. Sudah itu dicakarnya. Lalu matilah pohon tersebut. Dia marah lagi. Kenapa dia marah? Tidak ada lagi lindungannya kan? Begitu kan? Dia marah lagi. Itulah. Jadi sampai disitulah cerita Yunus. Sekarang ibu mau bertanya sama kalian, ya. Pengampunan Allah itu sangatlah penting. Kalian sudah mendengarkan cerita Yunus tadi, ya kan? Kalian sudah mendengarkan cerita Yunus tadi, bahwa pengampunan itu sangatlah penting. Bagaimana kita mengampuni ketika kita juga mau, bagaimana kita bisa diampuni ketika kita mau mengampuni? Allah atau Yesus, dia datang ke dunia ini karena dia mengasihi kita semua. Dia mengasihi kita semua. Dia datang ke dunia ini menyelamatkan orang-orang yang berdosa.
Iya. Pernahkah kita berdosa? Pernah. Iya. Seperti tadi ibu tanya, pernahkah kamu kesal dengan temanmu? Pernah. Iya. Ketika kamu kesal dengan temanmu, lalu temanmu meminta maaf kepadamu, apa yang kamu lakukan? Atau kamu tidak mau cakapi? Tidak mau memaafkan. Contohnya nih, si Jordan ambil buku Enos, tidak permisi, ya kan? Tidak permisi diambilnya. Lalu dipakainya karena tidak ada bukunya. Si Jordan berpikir buku Enos ada 2, biarlah aku pakai 1, tetapi tidak permisi. Lalu Enos dicari bukunya, lalu ketahuan dengan Jordan. Lalu Enos marah, kenapa kau ambil bukuku? Jangan-jangan mau diangkat seperti ini kan? Lalu si Jordan berkata demikian, maaf ya, karena aku lihat tadi buku Enos 2, makanya aku ambil. Aku mengakui salah karena aku tidak permisi. Kira-kira apa yang kamu lakukan Enos kalau dia sudah minta maaf? Tidak memaafkannya. Tidak memaafkannya. Oke. Tadi kita sudah dengarkan perintah Tuhan. Kita itu harus boleh mengampuni. Yesus ketika kita sudah salah, kita diampuni tidak? Bagaimana cara Tuhan mengampuni kita? Ketika kita mengakui kesalahan kita sendiri. Tadinya si Jordan sudah mengakui kesalahannya. Masa Enos tidak mau mengakui kesalahannya, mengampuninya, ya kan? Masa tidak mau mengampuninya? Kita itu harus bisa saling mengampuni. Iya. Jadi baiklah anak-anakku yang di kelas 5, kira-kira bagaimana caramu mengampuni itu? Ya, dengan berbagai cara kita untuk dapat mengampuni. Lihat di sini. Iya. Gambar apa ini? Iya. Ada di situ. Iya, mamanya terharu. Mengapa terharu? Karena anaknya mau mengakui kesalahannya sendiri. Iya, mau mengakui kesalahannya sendiri, ya. Jadi kalau kita sudah mengakui kesalahan kita sendiri, hati kita lega. Seperti ini nih, si Jordan tadi sudah akui kesalahannya. Lega nggak hatinya? Lega. Siapa yang dirugikan? Iya, Enos. Kenapa dirugikan tadi? Karena dia tidak mau mengampuni. Hatinya tetap marah. Iya kan? Hatinya tetap marah, kesal. Kalau kita marah, wajah kita bisa senyum nggak kira-kira? Tidak kan? Ada nggak orang senyum marah-marah seperti ini? Hei, jangan ambil bukuku ya. Ada nggak seperti itu? Tidak ada kan? Jadi bagaimana orang marah? Wajahnya seram, keras, ya kan? Kenapa kamu mengambil buku saya? Iya. Potong. Pasti seperti itu ya kan? Iya. Nggak ada ceritanya orang yang marah wajahnya senyum, ya kan? Siapa yang dirugikan tadi? Enos. Jadi jangan mau dirugikan. Walaupun dia tadi si pencuri tadi, karena dia mengakui kesalahannya, dia pasti diampuni oleh Tuhan. Iya. Jadi mau nggak kita kira-kira dirugikan? Tidak mau. Maka itu kita harus perlu mengampuni satu sama yang lain. Kita perhatikan ini, mengampuni membuat diri kita merdeka. Tadi kan ketika diampuni, ketika seandainya Enos tadi mengampuni dia akan hidupnya merdeka, senang, bisa bersahabat. Kalau dia marah terus, bisa nggak lagi dia bersahabat? Jangan pikirannya aku ulangi lagi. Hah? Kulangi lagi, tapi dimaafkannya dia lagi. Iya. Jadi harus bisa memaafkan. Iya. Karena mengampuni itu adalah suatu obat, ya, suatu obat. Kalau hati kita gembira, pasti kita sehat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang fatal mengeringkan tulang. Ya. Mau nggak semakin kurus karena tidak mau mengampuni? Banyak penyakitnya, mau nggak? Iya. Makanya tadi hati yang gembira adalah obat yang
manjur. Kalau kita senang, sukacita, badan kita sehat, tubuh kita sehat, jiwa kita juga pasti sehat. Iya kan? Jadi memaafkan demi kebaikan diri sendiri dengan orang lain. Ya. Sampai di sinilah Ibu menyampaikan materi tersebut. Sekarang coba dulu si Rodeo sama si Samuel maju ke depan. Rindukan. Iya. Coba. Coba kamu praktekkan bagaimana sikap mengampuni. Ya. Bagaimana sikap mengampuni? Contohnya nih. Kamu mencuri pensilnya atau pulpennya, lalu dia marah kepadamu. Apa yang kamu lakukan? Minta maaf ya, saya tidak percaya sama kamu. Mengambil pulpen kamu. Iya, salam dengan bagus, salam. Lalu apa yang kamu jawab dengan dia? Jangan ulangi sekali lagi. Iya. Belum? Oke. Pendukannya kayak teletabis itu. Oke, baiklah. Seperti itulah cara mengampuni orang lain. Ya, tidak boleh dendam-dendam satu sama lain. Semua kita pasti pernah bersalah. Ada nggak di antara kita tidak pernah bersalah? Enggak. Semua pernah bersalah. Oleh karena itu kita perlu menyadari kesalahan kita sendiri. Kesalahan kita sendiri perlu mengakui di hadapan Tuhan. Ya. Jadi baiklah, sebagai tugas kita hari ini saya akan bagikan LKS-nya atau lembar kerjanya yang mau kalian kerjakan tentang pengampunan tadi. Ya. Iya. Sudah dapat semua? Satu orang tadi tidak hadir kan? Baiklah, kerjakan. Hah? Dengar dulu. Ada di situ nama instansi, tulis nama instansimu, yaitu SD berapa, ya, tulisannya SD Negeri 2 Pasaran semua. Lalu nama, kamu kelas berapa, hari atau tanggal. Sekarang hari apa? Hari Senin, tanggal 7. Iya, jadi tanggal 7 Desember 2020. Iya, SD Negeri 2 Pasaran. Baiklah, sudah selesai semua dan akan dinilai nantinya. Jawabannya sungguh sangat-sangat bagus semuanya. Ya, sebagai kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ya, mengampuni itu tidak cukup sekali. Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, berapa kalikah kita mengampuni? Apakah sampai 7 kali ketika Yesus berkhotbah? Ya, apa yang dikatakan Tuhan bukan cukup hanya 7, tetapi 77 dikali 7 kali. Iya. Maksud daripada 77 dikali 7 kali, ya, artinya memaafkan orang itu tidak perlu hitung-hitungan, ya. Memaafkan orang atau memaafkan teman atau memaafkan saudara kita atau siapapun itu harus kita tidak boleh hitung-hitungan. Ya, memaafkan itu harus setiap saat, setiap waktu. Pertobatan itu harus setiap waktu. Ketika kita mengakui kesalahan kita kepada orang lain, maka Tuhan sendiri juga mengampuni kita. Makanya dikatakan, ampunilah segala kesalahanmu di hadapan Tuhan. Atau ketika kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, maka Allah sendiri juga akan mengampuni kita. Iya. Jadi tidak cukup hanya sekali, 2 kali. Mengampuni itu harus
tidak terhingga, ya, tidak terhingga, karena kasih Tuhan luar biasa bagi kita, ya. Karena Tuhan begitu mengampuni kita, kasih Tuhan itu setinggi langit. Setinggi langit itu ada nggak bisa mengukur langit? Tidak ada kan? Ada yang bisa mengukur langit? Iya. Tidak ada yang bisa mengukur jauhnya langit, iya kan? Tidak ada kan? Sebegitulah kasih Tuhan kepada kita ketika kita bersalah, kita yang mengampuni kita terus diampuni oleh Tuhan. Tetapi anak-anak Tuhan yang sudah tahu firman tidak boleh lagi mengulangi kesalahan lagi. Ketika kita tahu jangan mencuri, namanya kita tidak boleh, jangan mengambil hak orang lain. Kalau kita sudah tahu perintah Tuhan tersebut seperti itu, jangan lagi kita melakukannya. Jadi kesimpulan kita, pembelajaran kita hari ini, pengampunan itu tidak terhindar, ya, atau tidak cukup sekali dua kali. Selamanya kita harus bisa tetap mengampuni orang yang bersalah kepada Tuhan. Itulah kesimpulan bagi kita hari ini. Nyanyian kita tadi, apa judulnya tadi? Sejauh timur dari barat. Jadi di sini kita, ketika kamu menyanyikan lagu ini tadi, kita perlu penghayatan, ya. Kita hayati judul ini, lalu tuliskan, itu PR-mu nanti, ya. Tuliskan di dalam bukumu, ya. Tuliskan di dalam bukumu makna nyanyian tersebut berupa syair atau puisi, ya. Buat sebuah puisi bagaimana kamu mengampuni orang lain atau pengampunan kita kepada Tuhan, bagaimana makna nyanyian tersebut. Itulah yang kamu tuliskan di bukumu. Paham? Paham semua? Ini syair apa ditulis? Iya, berupa puisi. Ya? Puisi berasal. Iya. Satu puisi, ya. Yang nomor 5 itu ya Pak. Bu. Yang nomor 5 itu. Ya, kalau mudah kerjakanlah, ya. Oke. Kalau sudah siap, nanti bisa dikumpulkan. Hah? Iya. Iya. Sudah? Sudah selesai? Baiklah. Sudah Ibu kasih tahu tadi bagaimana kesimpulannya, bahwa kita harus mengampuni orang lain, ya. Mengampuni orang lain. Harus bisa mengampuni orang lain, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan marah, tidak menyimpan kebencian, ya. Tetap bisa mengampuni teman-teman kita. Seperti yang ada tertulis di dalam Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian, ya. Jika kita pernah merasakan betapa indahnya diampuni, maka kita tentunya bisa mengampuni orang. Kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, pernah diampuni oleh Tuhan, semua kita pasti pernah diampuni oleh Tuhan. Jadi kita itu harus bisa mengampuni orang lain. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Kita bernyanyi, kita nyanyikan lagi pujian kita tadi. Ya, membuat puisi seperti ya makna nyanyian yang mau kita nyanyikan ini, ya. Kita nyanyikan lagi kembali, sejauh timur dari barat, 1, 2, 3, ya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku, tiada kau
Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami dapat mempelajari pengampunan Allah dalam hidup kami. Jadikan pembelajaran ini bermakna bagi kami. Tuhan Yesus, tuntun kami agar kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sebagaimana Yesus juga mengampuni kesalahan kami. Tuhan Yesus, bimbinglah hidup kami, masa kecil kami, sehingga kami adalah orang-orang yang mematuhi perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, baiklah, sampai di sini pembelajaran kita semuanya.